Halo semuanya, kembali lagi kita bertemu di Tanya Mentor. Halo Pak David, apa kabar? Pak Handi, My Black God, wah keren namanya. Nuya Sukendar, halo semua. Pak Heri Agus, apa kabar Pak? Semuanya baik-baik saja. Apa sudah mulai beraktivitas nih? Libur lebaran sudah selesai kan ya? Hari ini mulai kerja. Kita hari ini mau ketemu dengan Pak Budi. Gestarnya itu Pak Frans Budi, ex CFO-nya Zalora, Pak David. Halo Bu Luis, Chris Christine, halo Pak Ahmad juga. Apa kabar semuanya? Kita hari ini mau membahas mengenai personal branding. Nah, teman-teman kalau mau bertanya silakan boleh sekarang di komennya juga. Jadi nanti sambil berjalan pertanyaan teman-teman bisa kita bahas semuanya. Kita masih nunggu Pak Frans Budi ya. Semoga teman-teman semua baik-baik saja. Aku hari ini juga baru selesai sih aktivitas hari ini semua, foto-foto di rumah, bikin video di rumah. Ya masih selama ini masih di rumah aja lah dari kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang food blogger. Enjoy aja di rumah. Kita masih nunggu Pak Frans Budi ya. Ya, personal branding. Kita topiknya ini mengenai personal branding. Memang sih, menurut saya pribadi, personal branding itu sangat penting ya. Seperti yang pernah saya ceritakan dulu dengan Deki di IG Live Tanya Mentor di minggu yang lalu. Salah satu topik itu mengenai personal branding, yaitu bagaimana kita bisa dipercaya oleh orang. Nah, itu yang kemarin saya bahas dan kebetulan hari ini juga topiknya mengenai personal branding mungkin, tapi Pak Frans mungkin akan bawa dari perspektif yang lain. Jadi kita masih menunggu dari narasumber yang ada. Halo Pak Andi Sagara. Halo Bu Yuliana Ling. Ini J Chang ini Bapak atau Ibu, mohon maaf ya kalau salah. Tapi saya say hello. Ya. Nah, menurut teman-teman yang ada saat ini, kira-kira personal branding itu penting apa enggak? Nah, ini Pak Frans Budi sudah bergabung nih. Oke. Halo, Halo, selamat malam Pak. malam Pak Yohanes. Suaranya jelas Pak? Ya jelas jelas. Oke, oke, oke. Saya panggil Bapak Pak Frans atau Pak Budi? Frans Pak Frans. Frans, oke. Ya teman-teman, perkenalkan guest star kita malam hari ini ditanya mentor ialah Pak Frans. Pak Frans ini secara background pernah menjadi CFO-nya dari Zalora Indonesia, Pak Frans ya. Wah, masih Betul muda. Yohanes. Betul, dengar Pak dengar. Frans, dengar suara Ya. saya Pak? Ya. Lalu di tahun 2013 dan 2015 pernah mendapat sebagai penghargaan The Best CFO, right? Ya. Betul. Yes. Oke. Correct, correct. Oke, nah itu kira-kira perkenalan dari saya kepada Pak Frans. Saya juga baru bertemu di online, belum pernah bertemu secara offline ya Pak, kita ya Pak. Belum Ya, pernah. oke. Mungkin Pak Frans yang bisa lebih menjelaskan secara detail mengenai siapa Pak Frans, biar teman-teman ditanya mentor itu bisa tahu gitu.
Oke, saya 30 tahun profesional di bidang keuangan, namun saya juga menjalani 4 kuadran Robert Kiyosaki ya, dari sebagai karyawan, sebagai self-employed, sebagai business owner, sebagai investor gitu ya. Sehingga saya sudah lumayan muter lah. Gitu ya. Ya. Jadi selama muter-muter ini bergeraknya di bidang finance saja atau di bidang-bidang yang lain juga, Pak? Saya memang kalau perusahaan saya di berbagai industri ya, dari manufacturing, retail, saya sempat kerja di Kuwait, saya juga di e-commerce seperti Zalora, saya juga di energi seperti power plant, saya juga di industri training ya, saya punya perusahaan namanya The Whedon Institute, itu event organizer dan digital marketing company, dan saya juga partner di Andrew Tani Consulting, itu yang membantu digital transformation untuk BUMN seperti Pertamina, seperti Bank BNI, dan yang lain-lainnya. Pengalamannya banyak banget ya, Pak? Lumayan, lumayan. Saya juga founder dari apps YouCoach namanya. Itu adalah aplikasi coaching online yang bisa solving 1.500 problem dari para UKM Ya. lewat aplikasi, dan juga jawabannya itu lewat video, lewat artikel maupun lewat chatting. Wow, keren sekali, Pak. Ya. Mungkin ini yang jadi jawaban dari teman-teman sekarang banyak bertanya nih ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih Yes. lebih deep lagi, Pak, itu, Pak. Ya, jadi aplikasi itu misalnya ya, pertama begitu Anda subscribe, Anda akan ditanya dari industri mana. Apakah dari UKM, ataukah dari retail, ataukah dari manufacturing, atau dari medical 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 company atau education dan sebagainya. Lalu setelah itu Anda akan ditanya apakah Anda bidangnya tuh marketing, operation, finance, HR, atau yang lainnya. Lalu setelah itu Anda akan ditanya lagi misalnya marketing ya. Apa yang Anda ingin solve problemnya? Misalnya bagaimana cara mencari customer gitu. Bagaimana mempertahankan loyalty customer. Nah, masing-masing yang kita tanya itu kita udah ada solusinya. Kalau nanyanya cari customer, nanti tonton videonya ini, artikelnya baca ini. Kalau masih belum jelas juga, Anda bisa tanya ke coachnya gitu ya. Jadi secara 24 jam orang bisa nanya apa saja. Apa saja bisa ditanya dari berbagai industri, dari berbagai departemen, apa aja itu bisa ada jawabannya gitu, secara online. Online. Itu ada coach-nya atau memang secara robot? Jadi itu secara robot. Jadi secara robot udah ada otomatik ya, udah ada automation ya. Sudah ada automation yang merespon setiap pertanyaan daripada para para customer atau para usersnya. Oh, jadi coach-nya itu robot ya? Sebenarnya ada juga coach yang real coach, tetapi ini sudah di automation kan. Jadi kalau nanyanya ini jawabannya ini, nanyanya ini jawabannya ini gitu. Hmm. Pernah nggak Pak ini sedikit pertanyaan yang tidak ada jawaban? Oke, jadi setiap masalah itu pasti ada jawabannya, karena setiap masalah pasti ada orang yang pernah mengalaminya, dan setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jadi semua itu ada. Jadi tapi kecuali bisa jadi kita sudah melisting let's say 1.500 problem to solve dengan solusinya, bisa jadi ada orang yang problemnya di luar 1.500 itu. Misalnya karena hal-hal yang dunia lain atau whatever gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau seperti itu baru bisa chatting dengan coachnya. Oke, wah keren sekali ya aplikasi. Saya perlu coba. You Trade ya? You coach. Oh, You Coach, oke. Sebenarnya You Coach. ya, aplikasi ini belum launching, tapi
sudah siap, sudah ready, hanya tinggal tunggu momennya untuk launching. Dan kita sudah woro-woro sudah bikin kayak webinar gitu, webinar untuk mulai build awareness, tapi very soon akan ready for launching. Launching di Play Store gitu atau gimana? Ya, launching di Play Store dan juga launching ke kita announce di media atau announce ke social media, announce ke banyak orang lah gitu. Wow, keren nih, keren. Saya nggak sabar nunggu mau lihat seperti apa. Iya, 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 menarik. Itu udah 1 tahun lebih untuk proses penyiapannya. Nah, itu ada yang tanya nih dari Pak David Bishan, bisa diketik you coach. Oke, Oke, tolong diketik saya ya Pak. ketik ya. You coach. Ya. Oke, itu Bisa dilihat di di Instagram saya juga ada beberapa video dari You Coach, atau bisa cek ke Gendro Salim, di situ banyak video-video tentang You Coach. Oke. Nah, itu teman-teman, ada aplikasi yang luar biasa bentar lagi akan keluar. Semoga momen yang pas Ya. untuk menjawab segala permasalahan yang ada setelah kondisi saat ini ya Pak ya. Iya, karena kalau kita one on one, pertama itu mahal. Misalnya satu coach Gendro misalnya, Anda mau konsultasi 2 jam, 3 jam, 15 juta. Sekarang UKM kan nggak akan mampu untuk bayar sebesar itu kan. Bagaimana kita kasih solusi yang murah meriah, yang sebulan cuma 99.000, sebulan ya. Dia mau nanya apa aja terserah. Di semua bidang. Di semua bidang. Jadi dia bisa menanya 1.500 masalah. Oke. Jadi intinya kan tadi awalnya ditanya bidang apa, misalnya saya di bidang kuliner, tapi saya nyeleneh, saya nanya bidang medical, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Intinya sistem itu bisa, tentunya Anda harus, waktu Anda register, Anda misalnya, oh saya UKM atau saya kuliner ya kan, pasti dia kenalnya kuliner ya. Tapi misalnya Anda mau apa, mau nanya yang manufacturing, yang lain-lain itu juga bisa. Oke. Jadi lintas bidang juga nggak ada masalah ya. Lintas bidang nggak ada masalah. Jadi intinya bagaimana memberi solusi yang murah, tetapi bisa dipakai oleh jutaan orang. Misalnya kalau ada 1 juta orang yang pakai, kalau misalnya sebulan 100.000, udah berapa itu? Wah, betul. 100 miliar ya. Betul. Daripada kalau kita one on one bisa 15 juta, tetapi cuma 8 orang kliennya. Very smart, very smart. Iya, karena UKM kita kan ada 59 juta dan baru 4 juta yang di-online kan gitu. Jadi UKM tuh pasti banyak sekali masalahnya, masalah going digital, macam-macam lah. Ya, ya. Nah, Pak Frans, mengenai YouCoach korelasinya dengan personal branding, kira-kira seperti apa nih, Pak? Iya. Oke, jadi personal branding itu sebenarnya suatu proses ya, memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk ya. Ada satu contoh misalnya selebritas seperti Alice Norin itu menggunakan personal branding sebagai pendongkrak untuk kesuksesan startupnya Edwood ya. Startupnya itu fashionedwood.id. Jadi dia tuh menggunakan personal brandingnya dia untuk dapetin banyak followers dan juga banyak download karena kenal beliau ya. Dan juga beliau tuh punya teman-teman, misalnya punya teman-teman Raisa dan sebagainya, itu diajak untuk endorse di Instagram. Makanya followersnya dari Edwood di Instagram juga sampai ratusan ribu atau sampai jutaan karena figur dari foundernya Alice Norin misalnya. Jadi intinya adalah bagaimana meleverage. Jadi yang namanya branding kan ada 3 macam ya. Ada yang personal branding, ada yang corporate branding, ada yang product branding. Nah, untuk mengangkat corporate maupun produknya, itu personal branding dari pemiliknya itu bisa mengangkat. Karena ibaratnya itu orang mau beli produk, itu siapa sih yang punya gitu. Orangnya bisa dipercaya apa enggak, orangnya tuh
inspiring apa enggak, orangnya itu komitmen apa enggak, karena orang bisa melihat perusahaannya oke apa enggak, siapa pemiliknya. Seperti let's say BCA dulu ya, orang lihatnya oh itu Salim Group ya, wah ini grupnya bagus ya kan. Indomaret, wah ini grupnya Salim. Jadi orang lihat lihat siapa apa corporate-nya, lihat siapa pemiliknya. Misalnya Agung Sedayu nih, orang waktu mau beli uh, apartemen Mall of Indonesia, orang lihat siapa yang punya, siapa yang bikin. Oh ini Agung Sedayu, siapa ownernya, orang tahu ya. Jadi karena reputasi daripada ownernya, perusahaannya, produknya itu menjadi apa? Menjadi terasosiasikan citra baiknya terhadap pemiliknya. Tapi di sisi lain, kalau kalau sampai pemiliknya itu bikin kesalahan yang merusak citranya, itu bisa terpengaruh juga terhadap perusahaannya maupun terhadap produknya. Jadi ini seperti pedang bermata dua. Kalau Anda sebagai owner, Anda tidak siap untuk menjaga citra, menjaga penampilan, menjaga karakter ya, itu Anda jangan koneksikan antara personal branding Anda dengan perusahaan Anda. Apalagi zaman sekarang sosmed ya Pak, begitu gampang sekali berita tersebar ya. Iya, dan lebih spesifik lagi, personal branding itu adalah proses memarketingkan diri kita sebagai suatu brand ya. Jadi bagaimana kita bisa tampil di depan orang lain, terutama dalam konteks pekerjaan, dan bagaimana kita bisa mengembangkan brand kita karena reputasi kita. Dan ibaratnya your brand is your reputation ya. Jadi bagaimana orang lain akan mendescribe suatu produk atau Anda itu karena reputasi Anda, dan apa yang membuat Anda itu menjadi istimewa gitu. Apa karena inspirasinya, misalnya AW Motivation ya, itu karena Pak Andri Wongsonya. Karena Pak Andri Wongsonya kuat ya, sehingga apapun produknya, AW Shop, AW produk-produk turunannya itu akan terasosiasi dengan siapa ownernya gitu. Nah, menurut Pak Frans sendiri, lebih penting person daripada owner atau kekuatan dari brandnya itu sendiri Pak untuk membangun satu branding itu? Oke, jadi memang yang paling penting adalah kekuatan produk itu sendiri, karena jangan sampai produknya lemah, produknya nggak bagus, sementara ownernya itu reputasinya bagus ya. Nah itu nanti malah memukul personal branding ownernya. Karena yang pasti produknya harus bagus dulu dari segi kualitas, dari segi service, dari segi packaging dan sebagainya ya. Jadi artinya nggak bisa tuh ownernya aja bagus, sementara produknya asal-asalan, itu nggak bisa. Jadi yang lebih dulu produk, adalah produknya Pak ya? Iya, produknya harus number one, kualitasnya, servisnya harus number one, itu nggak boleh, wah mentang-mentang ownernya hebat, terus produknya asal-asalan, nggak boleh. Justru produknya malah harus lebih bagus daripada ownernya. Tapi sekarang banyak nih Pak ya, mungkin bukan sekarang sih, beberapa waktu yang lalu ada fenomena artis itu, kalau kebetulan saya di bidang kuliner ya Pak, begitu banyak orang yang istilahnya numpang nama artis, kue apa milik siapa gitu, terus ayam geprek milik siapa gitu, pakai nama artisnya aja langsung gitu. Itu bagaimana Pak fenomena itu? Iya, memang kalau pakai nama artis itu kuat di marketingnya, karena mendongkrak, karena orang kenal sama pemiliknya, kenal sama artisnya. Oh pikir karena misalnya Irwansyah bikin kue Napoleon ya misalnya, karena artisnya maka orang jadi pengen coba ya, pengen coba. Tetapi begitu coba ternyata kalau misalnya nggak enak, itu tetap aja nggak laku juga. Tapi dengan dia kenal siapa pemiliknya, orang paling nggak ada jutaan orang mau coba. Tetapi kalau produknya jelek, maka ya orang nggak akan coba lagi, akan mati lah. Brandnya itu akan mati. Jadi bagaimana sebelum kita personal branding, kita make sure produknya bagus dari segi quality-nya, dari segi delivery-nya,
kemudian pembayarannya, packagingnya, dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, personal branding itu hanya sebagai satu shortcut untuk memarketingkan satu produk ya. Tapi untuk establishnya bisnisnya itu tergantung kembali lagi pada kekuatan produk itu sendiri. Iya, jadi produknya itu kekuatannya dari produk operation dan excellence-nya ya. Ya. Produk operation excellence-nya. Kalau branding daripada pemiliknya itu lebih dari sisi marketingnya. Oke. Iya, gitu. Nah, Pak Frans, boleh nggak kasih kiat-kiat saat ini kepada teman-teman Tanya Mentor, bagaimana cara kita membangun personal branding? Seperti saya nih, saya belum ngerti juga dalam arti saya sebagai food blogger, gitu. Misalnya contoh kasus saya ya Pak, food blogger, bagaimana saya harus membangun personal branding saya sehingga saya memiliki satu USP yang berbeda dari food blogger yang sudah jutaan orang itu. Oke, jadi ada 4 step ya, saya coba jawab ya. Pertama, bagaimana Anda create personal branding yang terencana. Saya kasih tahu headline-nya dulu ya. Pertama, personal branding yang terencana dan terpercaya. Nanti detailnya saya jelasin. Lalu yang kedua, bagaimana kembangkan kepribadian yang positif. Lalu yang ketiga, bagaimana jadi pribadi yang presentable dan searchable. Jadi Anda itu presentable, artinya anytime disuruh presentasi Anda bisa. Dan Anda juga bisa dicari di mana saja, di Google, di Facebook, Anda ada ya. Lalu yang keempat, gunakan konten untuk menjangkau orang-orang baru ya. Nah sekarang saya go into detail ya. Untuk personal branding yang terencana dan terpercaya, kan seringkali kita berpikir bahwa jadilah dirimu sendiri ya. Itu sebenarnya dalam hal personal branding ini tidak bisa diterapkan, dalam arti kita harus menunjukkan citra pribadi yang positif ya di depan publik. Ini bukan berarti kita harus munafik, harus berbohong, harus bersandiwara ya. Tetapi kita harus tahu kesan seperti apa yang kita inginkan dalam pandangan orang. Jadi walaupun kita misalnya orangnya emosional misalnya, tetapi untuk mencitrakan yang positif, kita nggak boleh kelihatan marah-marah, terus jadi citranya jadi buruk gitu. Walaupun kita kesel dan sebagainya, kita harus bisa menahan diri untuk menjaga citra positif. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang memperburuk citra kita. Karena kalau citra kita buruk, nanti produk kita, perusahaan kita jadi dianggap buruk. Oke. Ya. Jadi misalnya kalau Anda ingin jadi programmer yang handal, motivator yang inspiratif ya, atau fashionista yang pandai menciptakan tren baru ya, temukan kelebihan yang kamu miliki dan tonjolkan karakteristik tersebut dalam konten-konten ya, dalam artikel, foto, video, dan sebagainya. Contoh misalnya, saya mau dikenal sebagai best CFO misalnya. Setiap ada event CFO forum, saya biasa tampil. Kadang saya jadi speaker, kadang saya jadi host juga. Terus kalau misalnya saya kan membangun beberapa komunitas ya, ada komunitas CEO Indonesia, ada aspirasi, ada macam-macam lah. Nah, saya itu salah satu asosiasi ingin disebut Master of Networking karena saya percaya bahwa your network is your net worth gitu ya. Oleh karenanya saya berusaha berfoto dengan ratusan selebriti, dengan 100 selebriti, saya berfoto dengan 500 CEO atau business owners gitu. Jadi saya menciptakan citra diri saya. Jadi teman-teman ini Anda harus kira-kira planning lah. Planning, Anda itu mau jadi citranya apa sih? Sebagai orang yang seperti apa? Karena apa yang Anda mau jadi seperti apa, setelah itu direncanakan. Lalu actionnya apa? Dalam bentuk foto, video, event, dan sebagainya gitu. Jadi semakin baik dan semakin banyak konten yang kita buat ya, maka kredibilitas kita itu dalam bidang tersebut itu akan meningkat. Banyaklah membuat konten yang sifatnya membantu orang lain supaya para calon konsumen bisa merasakan manfaat langsung ketika melihat brandnya. Contoh misalnya saya IG Live seperti ini, seringkali waktu saya promosikan buku saya, banyak orang jadi mau beli
karena saya sudah ceritakan tentang buku itu dan sebagainya ya. Sehingga begitu saya sodorin produk, ada 10 orang langsung mau beli gitu misalnya. Ya, ya. Itu membantu dengan citra yang kita ciptakan ya. Sehingga waktu saya di tahun 2015 pertengahan itu setelah selesai dari Zalora, karena liputan yang saya dapat, saya diliput dari 8 media sebagai BCFO gitu ya. Akhirnya saya diundang setahun sampai 150 kali berbicara di 10 kota. Yaitu karena saya menciptakan persepsi, menciptakan market sendiri gitu, menciptakan branding ya. Ya, ya. Oke. Ya intinya kita harus merencanakan branding kita itu mau jadi apa. Kita itu mau dikenal sebagai orang yang seperti apa. Apakah orang yang eksklusif, atau orang yang murah hati, atau orang yang mudah berbagi, atau orang yang banyak networknya, atau apa gitu. Jadi kita harus planningkan itu dari awal. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus merencanakan dan merencanakan ya kita mau jadi seperti apa ya. Betul, betul. Oke. Lanjut ke step yang Lalu yang kedua kita kembangkan kepribadian yang positif ya. Jadi sama aja kalau personal branding itu menjadikan kita sebagai figur publik, walaupun kita bukannya main sinetron atau main film gitu ya. Kepribadianmu adalah aset terbesarmu. Jadi kamu harus menjaganya agar selalu tampak baik di muka umum. Ya, luangkan waktu untuk menghadiri acara-acara offline dan bertatap muka dengan orang lain. Di dunia maya, kita itu perlu berinteraksi dengan para konsumen secara reguler. Misalnya membalas komentar, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Jadi, saya even menghadiri event itu sehari kadang 2 kali, 3 kali, sehingga akhirnya networknya jadi luas. Dan juga ketemu banyak orang dan ketemu banyak opportunities ya. Lalu yang ketiga, lalu detail selanjutnya adalah kita juga harus menjaga perilaku di media sosial, misalnya di Facebook, di Twitter, atau Instagram ya. Jadi karena media sosial itu sejatinya ruang publik ya, sehingga apa yang kita tulis itu akan dilihat oleh banyak orang. Sehingga kita janganlah menulis hal-hal yang negatif atau hal-hal yang sedih atau hal-hal yang pokoknya yang menunjukkan citra kita lemah atau apa gitu. Kalau kita jujur boleh, misalnya, wah kita lagi, sekali-sekali boleh, tapi jangan terus-terusan. Maksudnya, wah kita lagi, ya istilahnya lagi susah atau lagi apa, tapi selalu tunjukkan optimisme ya, walaupun kita kondisi lagi sulit, tapi optimisme itu harus ditampilkan ya. Lalu detail selanjutnya, bagaimana kita mendokumentasikan perilaku media sosial kita ya, dengan ya itulah dengan aktivitas kita sehari-hari, misalnya kita lunch di mana atau ketemu dengan, misalnya saya ketemu dengan waktu itu ya, waktu saya di Zalora sempat saya mengundang Luna Maya, Raditya Dika, Pak Mario Teguh, ya tentu kita harus foto karena bersama orang yang followernya banyak, yang influence-nya tinggi, itu membuat kita terangkat. Kadang follower saya itu bisa nambah 1.000 sampai 2.000 gara-gara foto sama Ayu Ting Ting. Foto bareng Ayu Ting Ting, follower saya langsung naik bisa 1.000 apa 2.000 nambahnya gitu. Pansos istilah sekarang ya Pak? Ya, pansos. Pansos itu memang benar juga itu. Nah, oke, jadi yang pertama kita rencanakan, yang kedua kita harus menampilkan perilaku positif. Pokoknya positif lah hidup kita gitu ya. Betul. Walaupun orang bilang, wah nanti kita berbohong atau apa. Sebenarnya kita nggak berbohong, tetapi kita menunjukkan hal-hal yang positifnya. Bisa jadi kita ada hal yang kurang positif misalnya. Ya itu kita jangan tonjolkan. Jadi mau nggak mau, dari dua ini boleh saya bilang kalau saya pribadi sebagai seorang food blogger, saya harus jadi artis gitu ya. Yes, correct. Yohanes udah benar itu dengan pakai topi, dengan gayanya tertentu ya. Kalau saya kan selalu biasanya pakai batik. Kemana-mana saya pakai batik. Hampir setiap hari saya pakai batik. Oke. Jadi
Ya, kita pertahankan konsisten citra diri kita, dan kalau bisa kita posting secara konsisten 2 sampai 3 posting, apakah itu inspirasi, apakah itu entertainment, apakah itu edukasi. Jadi kita kasih value edit ke ke crowd kita lah, ke banyak orang. Sehingga seringkali saya bisa dapat klien hanya karena, Pak, saya rupanya udah sering ngikutin Pak Frans, tapi selama ini ngikutin aja, tapi baru kali ini nih saya tertarik nih karena saya ada masalah, saya pikir mungkin Pak Frans bisa bantu gitu. Jadi akhirnya gara-gara dia udah memperhatikan kita, udah mengamati kita, dia udah riset kita, akhirnya kita dijadiin coachnya, dijadiin mentornya, dijadiin apa, ya istilahnya membantu dia lah, karena track record kita, karena apa yang kita terus menerus lakukan selama beberapa tahun ya, secara konsisten itu akan menancap. Seringkali sekali nggak nancep, 2 kali nggak nancep, 10 kali, 15 kali akhirnya nancep itu ke memorinya. Yes. Jadi tetap konsistensi itu penting ya Pak. Sangat penting konsistensi. Jadi jangan naik turun. Jadi konsisten dengan citra yang kita ciptakan. Oke. Sekarang kan pertama sudah rencanakan, kedua kita positif. Sekarang masuk poin yang ketiga nih Pak. Nah, yang ketiga, jadilah orang yang presentable, yang setiap saat kalau diminta ya siap tampil. Kayak tadi saya baru dikasih tahu 5 menit sebelumnya sama tim COVID-19 ya. Kira-kira 10 menit sebelumnya Pak Frans, jam 4 kita IG live ya. Wow, pada notisnya itu kayak 10 menit sebelumnya gitu. Tapi oke, saya siap gitu. Bagaimana kita bisa siap anytime dibutuhkan, ya kayak gitulah, intinya siap ya. Jadi sebagai figur publik ya, cepat atau lambat, masyarakat itu pasti akan melihat penampilan kita ya. Jadi berusaha untuk tampil layak di depan umum, bahkan meski sebenarnya kita itu belum sukses. Jadi waktu kita belum sukses pun, kita harus tampil yang terbaik. Ya, layak yang dimaksud bukan berarti harus formal ya, tapi harus nyaman dipandang. Jadi istilahnya tampil di TV ya jangan pakai celana pendek, maksudnya pakai yang proper lah. Ya kalau bisa pakai jas ya gitu. Jadi paling nggak tuh nyaman dipandang dan dapat menonjolkan keunikan pribadi kita. Lalu detail selanjutnya yang kita perlu lakukan, pasanglah kalau di dunia maya ya, foto-foto yang baik ya, di tempat yang sesuai. Jadi jangan berfoto di tempat yang orang konotasinya negatif ya, di tempat yang sesuai. Bahkan kalau perlu saya walah fotografer profesional. Jadi even saya berfoto dengan 6 jas, berfoto di studio itu untuk penampilan lah. Karena kalau ada event kan biasa orang minta foto ya. Jadi meski pepatah mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya, orang tidak akan menanggapi kita itu dengan serius bila penampilan kita asal-asalan. Misalnya, wah bajunya berantakan dan sebagainya ya. Tetap, walaupun orang bilang don't judge the book from the cover, tapi tetap aja penampilan itu menentukan siapa kita gitu. Nah, di samping penampilan, penting juga membuat diri kita itu mudah dicari di internet. Jadi ini kita bisa lakukan dengan membuat profil di berbagai situs ya, yang punya jangkauan luas seperti di Facebook, di LinkedIn, atau di Twitter, dan Instagram ya, dan di YouTube gitu ya. Detail selanjutnya, jagalah agar citra kita di media sosial itu tetap profesional. Kita boleh posting hal-hal bersifat pribadi sekali, tapi sikap profesionalnya itu akan menambah kekuatan brand personal kita. Sekali-sekali kita personal boleh, tetapi jangan lebih banyaknya harus kita tampilin keprofesionalan kita gitu. Nah, itulah poin-poin untuk presentable dan searchable. Nah, bagaimana Pak seandainya ada satu orang pribadi yang memang dia kesulitan untuk tampil di depan umum secara mungkin dia berkata-kata, untuk berhubungan dengan orang baru gitu, jadi dia agak kikuk gitu. Bagaimana Pak tipsnya? Nah, oke, kalau seperti itu kita bisa gunakan endorser, misalnya
kita nggak jagoan bicara, tetapi ada teman kita jagoan bicara nih. Menarik lagi penampilannya. Jadi biarlah dia yang memperkenalkan kita gitu. Jadi orang lain yang menarik, yang memperkenalkan kita, itu malah bisa menarik juga untuk dilihat orang ya. Tapi kita Jadi diem-diem aja gitu. kita, ya tentunya kita bicara juga, tetapi biasa kalau kita udah diperkenalkan oleh seorang yang menarik, orang yang pandai bicara, ya kan. Waktu kita bicaranya terbatas, ya, itu orang masih bisa maklumin karena udah ketutup sama openingnya. Paling nggak openingnya bagus ya, tapi tentunya waktu kita bicara, paling nggak kita harus siapkan poin-poinnya apa sih. Walaupun kita tidak pandai berkata-kata, tapi kita ada intisari yang kita bisa sampaikan. Intisari yang kita bisa membuat value buat pendengarnya ya. Ya, ya. Nah, tadi kan di poin Dan Pak. juga, Ya, sorry Pak. ya, oke. Bapak lanjut Pak. Dan juga sebenarnya kalau dipikir bahwa kita harus sempurna dulu baru kita bicara, nggak gitu juga, karena kayak saya orang yang nggak bisa bicara. Saya berapa kali waktu foto bikin video bareng Mary Riana itu, saya berapa kali salah-salah terus. Jadi dulunya kacau banget. Dulunya kacau dan parah banget. Cuman karena terus latihan, terus dicoba, makin lama itu makin baik. Istilahnya ala bisa itu karena biasa. Ya. Ya harus coba terus. Tipsnya harus berani mencoba ya Pak. Berani mencoba, karena pertama pasti jelek, kedua pasti belum bagus, ketiga belum bagus, mungkin udah ke 10 ya, udah ke 30, kalau udah bicara udah ratusan kali, akhirnya lama-lama udah nggak pakai teks, nggak pakai apa, udah lancar sendiri gitu. Berarti itu latihannya itu misalnya di dalam kamar, kayak dulu saya sering ikut seminar motivasi, disuruh latihan bangun tidur di cermin, atau memang ada momen event-event yang kita hadiri dan kita bicara, seperti itu Pak? Kalau saya, event-event. Pasti event saya yang pertama-tama jelek banget. Kalau dilihat di YouTube, di mana event pertama, kedua, ketiga itu nggak gitu bagus. Tapi makin lama itu makin bagus. Kalau udah event yang ke 100, ke 200 pasti lebih bagus kan, karena lebih terlatih ya. Ya, ya. Berarti istilahnya kalau untuk awal-awal mesti siap malu dong ya? Iya, anggap aja itu latihan. Jadi anggaplah itu latihan kita lah. Jadi jangan harap langsung sempurna di awal, nggak mungkin orang sempurna di awal. Kalau dia nggak mau malu ya, dia latihan sendiri, bicara di di depan komputer atau di depan cermin ya. Dia latihan sendiri, bikin video sendiri, lihat videonya bagus apa enggak gitu kan. Itu bisa seperti itu juga. Nah, tapi apakah itu jadi nggak merusak brand yang dia mau bangun? Dikatakan misalnya ini mentor, tapi waktu bicara pertama kali karena dia baru pertama, dia sebenarnya bagus cuma nulis gitu, atau secara offline. Iya, ada ya contoh kayak ada beberapa yang seperti ini. Misalnya ada Pak Mardigu ya. Pak Mardigu itu kebanyakan videonya postingannya dalam bentuk dia bicara, ada gambar, ada musik, tapi dia nggak tampil wajah, karena dia nggak suka tampil lah. Tapi suaranya ada, dan orang tahu kalau itu suaranya dia. Dan yang nge-like itu bisa sampai jutaan orang, ya. Saya termasuk orang yang nggak gitu suka tampil wajah langsung. Kalau ditanya seperti ini saya oke. Tapi kalau saya langsung, saya tuh termasuk yang nggak biasa tuh, nggak biasa. Karena ada orang bicara bisa setengah jam atau 1 jam atau 5 menit, lancar gitu. Kalau saya ditanya lancar, tapi kalau saya bicara sendiri, saya tuh bisa lancar kalau saya udah nyiapin, udah latihan gitu ya. Kalau enggak itu pasti ada salah-salah. Bukan orang spontan ya Pak? Jadi, bukan orang spontan. Jadi kalau saya lebih senang seperti ini, itu saya biasa lancar. Kalau ada pancingan ya. Ada stimulasi, kita lancar. Kita harus kenali kita itu tipe yang mana. Apakah harus distimulasi atau tipe yang bisa lancar sendiri ngomong, bisa terus, bisa 1 jam tanpa AE dan sebagainya ya. Dan saya beruntung saya ikut namanya Toastmaster.
Toastmaster itu kita dilatih untuk table topic, dikasih topik langsung bicara dalam 1 sampai 2 menit, ya. Kita termasuk yang menjadi kompeten Toastmaster. Pak Mario Teguh juga kompeten Toastmaster ya, karena kasih topik spontan langsung bicara 1 menit 2 menit. Lalu ada yang namanya prepared speech, dikasih topik kita harus siapin seminggu lagi bicara 5 sampai 7 menit gitu. Nah itu salah satu latihan, kita latihan bicara di depan orang, nanti ada yang kritik, oh kita ada nya dihitung ya, stopnya, ada berhentinya, ada yang ngitungin, ada berapa banyak kayak gitu. Sampai akhirnya lama-lama kita semakin lancar. Oke. Jadi untuk membangun personal branding itu apakah memang harus tampil di depan umum atau memang cukup di belakang layar tetapi secara brandingnya itu tetap bisa terbangun? Kalau Anda itu physically itu keren itu artinya kalau Anda pria itu keren, maksudnya wanita Anda cantik dan sebagainya, Anda bisa jual itu. Anda jual kecantikan Anda ya. Apalagi kalau Anda suaranya bagus, ada orang penampilannya bagus, suaranya kurang bagus. Ada orang yang suaranya bagus, seperti Mary Riana, Bong Chandra, itu bagus suaranya. Suaranya didengarnya empuk ya. Pak James gue itu suaranya empuk. Saya termasuk orang yang suaranya nggak gitu empuk, nggak gitu bagus gitu ya. Dari segi penampilan juga biasa-biasa aja gitu. Tetapi saya punya kuat di konten, saya kuat di riset, saya kuat di poin-poin yang mau disampaikan ya. Nah itu jadi kita cari apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, lalu kita mencari cara supaya orang tetap bisa menerimanya dengan baik. Berarti kalau memang istilahnya satu orang dia nggak terlalu nyaman untuk bicara depan umum, tampil depan umum, lalu mungkin secara looks nggak bagus, dia harus kuat di konten ya. Dia harus kuat di konten, atau dia tampil kasih gambarnya dia, lalu dikasih musik, lalu dia bicara, dia isi dengan audio, itu bisa juga. Karena kalau dia isi dengan audio, dia ada teks, dia bisa tinggal baca aja ya. Misalnya. Dan dia tinggal mainkan intonasi gitu. Jadi cari cara supaya Anda tampil bagus dan orang nggak tahu apa yang terjadi di balik itu. Jadi poinnya untuk teman-teman Tanya Mentor, untuk bangun personal branding nggak usah tampil depan umum, tapi branding Anda tetap bisa jadi seperti penyiar radio ya Pak? Betul. Cari angle, malah ada orang tertentu kalau foto pun misalnya Bu Ana Fanti, Pak Frans, saya kalau mau foto harus ambilnya begini. Dia udah lihat posisi dia terbagus itu kalau angle-nya dari sebelah kiri. Ya. Ya, cari sudut-sudut yang mana Anda bagus. Ya. Wah, menarik sekali. Ini poin ketiga tuh. Ya. Rencanakan, positif, presentable, yang keempat Pak. Yang keempat, gunakan konten untuk menjangkau orang-orang baru yang belum kenal Anda ya. Jadi untuk membuat pribadi kita itu dikenal, konten buatan kita itu harus bisa menjangkau masa sebanyak-banyaknya. Artinya gini, misalnya contoh, saya ngerti soal digital, saya bisa bicara soal digital. Saya ngerti soal networking, saya bicara soal networking. Saya ngerti soal inspirasi, ya saya bicara soal inspirasi. Jadi kita membuat konten untuk menjangkau sebanyak orang dengan menjalin koneksi dengan sebanyak mungkin orang yang bisa membagikan dan mempromosikan konten kita. Jadi kita nggak mesti harus misalnya kalau kita motivator, kita hanya motivator aja, tapi kita juga bisa kasih yang entertainment, kasih yang lain-lain lah. Jadi supaya kita dikenal punya beberapa skill lah, beberapa keahlian yang bisa bermanfaat ya. Poin berikutnya, ada beberapa pihak yang kita tuh bisa ajak kerjasama ya. Misalnya pakar-pakar yang sudah dikenal di bidang yang kita geluti, sehingga kalau poin kita itu bisa dibagikan atau dikutip oleh seorang pakar, itu bisa lebih powerful. Dan jadi kalau yang, misalnya saya 3C, saya tuh biasa ngomong soal karakter, kompetensi, sama connection. Kalau poin saya ini itu diliput atau diinterview dan di-quote oleh speaker yang cukup kenamaan, itu membuat saya itu lebih kredibel.
gitu. Jadi membuat kesan bahwa kita seorang praktisi yang terpercaya ya, karena yang kata-kata kita tuh disebut oleh orang yang kredibel. Sehingga jalur content outreach ini itu biasanya mendapatkan kita orang-orang baru, follower-follower orang tersebut, pakar tersebut jadi kenal kita. Kadang jadi ya kita dapat follower-follower baru karena pakar-pakar baru, pakar-pakar yang kita baru kenal gitu. Poin berikutnya adalah kerjasama ya, misalnya situs media, situs kita masuk ke situs media, atau kadang gini, misalnya ada yang lagi IG live nih, siapa dengan siapa, lalu salah satunya saya kenal, di situ saya komen, kasih pertanyaan, gara-gara itu yang audiens pada saat itu, dan saya disebut-sebut namanya, akhirnya setelah event itu saya banyak di-follow, karena orang jadi kenal saya gara-gara salah satu speaker, wah ini pertanyaan dari Pak Frans gini. Akhirnya gara-gara itu jadi terlibat aktif dalam IG live atau apa, dengan pertanyaan atau apa, sehingga akhirnya kita jadi dikenal. Ya. Apalagi ada disebut gitu. Ya, jadi ya itulah poinnya. Kita bisa nimbrung di suatu keramaian, tetapi dengan sesuatu pertanyaan yang baik gitu. Iya. Oke. Hari ini saya belajar loh, Pak. Pak Frans Iya. itu ternyata sangat ahli untuk membangun satu koneksi ya. Iya, betul. Kalau saya, Iya. maaf ya Pak, maaf. Kalau saya hari ini boleh sedikit joking, Pak Frans ini ahli Iya. pansos. Ya, persis. Iya, benar. Saya ngerti cara pansos. Ya. Nah, ini saya perlu. Iya, karena kadang-kadang manusia itu kan gengsi. Iya. Ngapain ngikut Iya. orang? Saya sendiri aja gitu. Iya, kalau kita kuat nggak apa-apa sendiri. Tapi kalau kita nggak kuat, kita harus istilahnya nebeng atau numpang sesuatu yang kuat gitu. Karena misalnya kalau kita jalan sama harimau, itu binatang lain pun pada takut karena bukan karena kitanya, tapi karena harimaunya. Nah, betul. Nah, ini penting sekali loh Pak. Minggu lalu saya kebetulan bicara sama seorang pengusaha susu almond, Deki. Nah, ini tips sebenarnya dari kakek saya. Kakek saya waktu seperti itu. Kalau kamu belum bisa berdiri sendiri, tempellah sama orang yang udah bisa berdiri. Betul. Kita harus tahu di mana kekuatan kita, kelemahan kita, dan kita bisa meleverage menggunakan ya network kita, teman-teman kita. Jadi contoh ya, ada satu teman saya waktu itu Pak Putu, dia tampil di IDX TV. Saya lihat wah keren juga di situ ya. Saya tanya Pak Putu, itu kalau saya mau ke sana siapa sih hostnya? Saya harus hubungi siapa gitu. Akhirnya nggak lama setelah itu saya bisa masuk dan akhirnya saya tampil di IDX TV. Hanya karena saya lihat, lalu saya tanya, lalu saya connect gitu. Tapi balik lagi berarti pertama kalau tadi Pak Frans bilang ada 3C, karakter kita harus karakter yang bisa dipercaya ya Pak? Betul. Ya, trust itu penting banget dalam menjalin satu hubungan, itu trust is landasannya. Ya. Dan trust itu bisa timbul karena penampilan kita, dari tutur kata kita, dari citra kita gitu. Jadi yang 3C itu benar-benar berkaitan ya Pak? Sangat berkait ya, karakter, kompetensi, dan koneksi. Jadi kalau kita nggak punya kompetensi, koneksi kita males. Kamu siapa? Istilahnya kalau kita mau nebeng gajah, kita harus punya keahlian kan. Kita harus punya keahlian sehingga gajah itu mau ditebengin, mau dideketin gitu. Kita harus punya 10% terbaik di bidang kita gitu. Sehingga orang berpikir, oh dia artis, saya paling nggak saya CFO. Jadi ada sesuatu yang ya ini pasti mungkin dia, atau saya dari Zalora. Wah ini Zalora ini bisa bermanfaat buat artis tersebut. Jadi cara masuk kita adalah di mana titik persamaan yang orang itu akan anggap kita. Apa karena perusahaan kita atau karena sesuatu yang sangat relevan sama orang itu.
Jadi asas saling menguntungkan tetap ada ya Pak? Iya, asas menguntungkan. Nah, ini kan waktunya tinggal 10 menit ya. Yes, betul. Nah, saya mau bagikan ada 20 hal ini ya, sebelum ini. 20 hal yang kita bisa lakukan untuk branding kita semakin berkibar ya. Pertama itu mulai dengan mindset ya. Orang itu hanya beli dari orang yang mereka kenal, orang yang mereka sukai, dan orang yang mereka percayai. Lalu yang kedua, groom yourself. Jadi kita harus berpakaian dengan baik, gaya rambutnya baik, pakaiannya baik, sepatunya baik. Lalu yang ketiga, kita harus membaca buku-buku yang bagus, menghadiri seminar yang bagus, workshop dan conference. Karena di sana kita akan ketemu orang-orang hebat di sana. Lalu yang keempat, itu kita harus percaya diri, tersenyum dan happy. Karena orang nggak seneng sama orang yang nggak pede, orang yang nggak senyum, orang yang nggak happy ya. Lalu yang kelima, pilih teman yang 10 kali lebih berhasil, lebih kaya, dan lebih bahagia daripada kita. Karena mereka akan bisa mengangkat kita tuh dari segi apa? Dari segi ide dan sebagainya. Lalu yang keenam, tulislah buku. Karena buku kita itu akan, kartu nama kita yang terbaik adalah buku kita, ya. Lalu yang ketujuh, buatlah seminar tentang buku itu. Sehingga orang semakin mengetahui buku itu dari seminar kita ya. Lalu yang kedelapan, buatlah video tentang buku itu. Kita ceritakan buku itu lewat video. Lalu yang kesembilan, buatlah quotes dan inspirational videos. Kita buat quotes-quotes, lalu kita videokan, ada branding kita, misalnya Budi Exalora gitu. Lalu yang ke-10, ambillah foto bersama selebritis maupun orang-orang yang terkenal, orang-orang kaya, orang-orang sukses gitu, orang-orang yang sehat ya. Yang ke-11, buatlah YouTube channel Anda sendiri ya. Saya udah kepikir kalau saya mau punya 1 juta follower di YouTube, saya tahu bagaimana caranya. Walaupun saya kontennya saya belum terlalu lengkap, tapi saya tahu caranya ya. Saya lihat siapa yang channelnya jutaan dan isinya bagus, yang nonton ada 19 juta orang, itu bisa saya repost di YouTube saya kan. Itu salah satu cara. Lalu yang ke-12, itu kita memiliki Instagram dan post 3 pictures setiap harinya. 3 pictures atau 3 video setiap harinya. Termasuk di Facebook juga, itu yang ke-13. Terus kita pergi ke seminar atau event, dan kita kenal orang-orang baru ya. Yang ke-15, kita join dan create community yang isinya itu fans kita atau orang-orang yang hobinya sama dengan kita. Yang ke-16, kita menawarkan bicara for free untuk kampus, komunitas, dan asosiasi. Jadi kita nawarin free, tapi biasa setelah free itu biasa ada orang yang berbayar. Pak, saya mau mendalami bagaimana, saya mau coaching dan sebagainya. Awalnya kasih coba dulu, kasih customer experience dulu ya. Setelah lihat bagus, mereka biasa akan hubungi kita. Yang ke-17, join network marketing kalau leadernya sama produknya bagus. Yang terbaik di dunia atau sekian terbaik di dunia. Lalu yang ke-18, travel yang banyak dan enjoy yourself ya dengan your family dan friends. Jadi kita harus menikmati hidup kita lah, karena hidup kita hanya sekali dan kita harus yang terbaik lah, harus menikmatinya ya. Lalu yang ke-19, ciptakan multiple streams of income. Income kita jangan hanya satu, tapi kalau bisa ada 10. Bisa sebagai penulis, bisa sebagai speaker, sebagai konsultan, sebagai coach, dan sebagainya lah. Lalu yang ke-20, kita harus ciptakan website kita, sosial media kita, blog kita. Sehingga orang bisa mencari kita di mana saja. Yang ke-21, gunakan media, TV, radio, koran, online media, untuk meliput kita ya. Dan yang ke-22, Anda bisa jadi coach atau jadi consultant. Nah, itulah poin-poin dari saya. Nah, itu nanti mau lengkapnya ada di Instagram Pak Frans ya? Ya, nanti slide-nya ini, saya kan ada slide yang isinya ada 10 halaman. Nanti saya akan post di Instagram saya. Nah, teman-teman kalau mau tahu, follow Instagramnya Pak Frans Budi Exalora. Iya. Gitu ya. Iya. Sekarang di waktu yang tersisa sedikit, saya akan coba menyapa teman-teman yang sudah ini nih Pak, sudah tulis komen. Dari Yuliana Liklik, Ibu, oh mantap tipsnya Pak Budi. Banyak belajar malam ini, terima kasih. Dari Pak Hubertus Sigit, selalu bagus apa yang disampaikan Pak Budi. Ini panggilnya pada Pak Budi semua nih. Nggak apa-apa, that's okay. Ya.
Ternyata banyak idola Iya, Pak. Fleksibel, inspiring. Wow. Ya, ya. Dari iya, IC Travel, penjelasan dari Pak Frans sangat terperinci. Keren banget. Wow, ini banyak nih Pak. iya, Ya, ya. Memang hari ini saya jadi iya, belajar loh Pak. Ternyata apa yang iya. pernah saya dapat dari kakek saya itu related sama yang tadi Pak Frans kasih tahu 3C itu apa Oke. karakter, kompetensi dan juga koneksi. Confirm Iya, saya hari ini betul. dapat. Jadi saya ngerti bagaimana saya harus bangun branding saya sebagai seorang food blogger dan mudah-mudahan after this follower saya naik. Habis ini saya mungkin japri, Pak Frans gimana nih caranya supaya saya punya Iya, biar lebih happy lagi gitu. iya. Siap, siap, siap. Nah, ya, ya. Oke, Tadi ada yang nanya ya. nah, Tadi ada yang nanya, Pak, saya kalau artis lalu saya ada masalah hukum sehingga reputasi saya rusak, lalu saya harus bagaimana ya? nah, ya, Tadi ada yang nanya barusan. ya betul nih. Jadi kalau seperti itu, kita mulai baru, buka lembaran baru. Jadi pasti ada orang-orang baru yang belum tahu cerita kita gitu. Jadi masa lalu. Yang penting kita start new, kita tampilkan yang terbaik dari kita. Kita harus mereframe cerita-cerita lama yang kurang baik, kita mereframe hal-hal yang baik yang kedepannya gitu. Yang sudah ya sudah. Yang penting sekarang kita harus positif, harus bagus. Kita bentuk citra kita yang baru seperti apa. Ya, betul. Yang masa lalu udah kita Ya, udah nggak bisa rubah ya. nggak bisa rubah. Kita yang penting bisa rubah sekarang dan masa yang akan datang. Yes. Setuju banget, Pak. Jadi teman-teman, masa lalu udah lewat. Seburuk apapun masa lalu, Iya, sudah selesai. Mulai hari ini dan ke depan iya, kita rancang, kita rencanakan yang terbaik, kita selalu positif, lalu kita berusaha bisa tampil dengan sebaik-baiknya iya. diri kita, dan terakhir bangun koneksi seluas-luasnya. Gitu ya Pak Fran? Betul, betul, Mantap betul. sekali malam hari ini. Thank you banget Pak Frans. Saya dari tim Tanya Mentor sangat berterima kasih atas tips sharingnya malam hari ini 1 jam nggak berasa loh Pak. Mungkin next time kita bicara Iya, yang iya. lain ya Pak Frans. Siap, 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 Ya. siap. Oke seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan, terima kasih untuk semuanya. Follow Instagram Pak Frans di Budi Exalora, juga Tanya Mentor dan juga kalau boleh follow saya di Big Tami Culinary. Yes. Oke. Iya. Malam semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Frans. Selamat malam Pak. Yes. Selamat malam. Yo, thank you Luar semuanya. biasa. Oke, baik.